kasih Tuhan buat hari yang baru. Biarlah tangan-Mu yang kuat dan perkasa memegang kami sepanjang hari ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup kami. Oh Yesus, Kaulah harapanku, Tuhan. Kau sumber kekuatan bagiku, Kau sumber pertolongan bagiku. Haleluya, haleluya, Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, ajaib segala perbuatan-Mu, ajaib segala rancangan-Mu, sebab Engkau Tuhanku, dahsyat berkuasa. Haleluya, Yesus. Haleluya, Kau sumber pertolongan, Kau sumber pengharapanku. Yesus Tuhan, haleluya.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan renungan firman Tuhan saya ambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Ya, kita akan baca Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 hal yang kita pelajari pagi hari ini ya, yaitu yang pertama dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Dan yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Ketiga, bertekunlah dalam doa. Saudara, bersukacita dalam pengertian yang sederhana adalah ya gembira, senang, dan bergembira atas sesuatu yang baik atau karena ada sesuatu yang membahagiakan. Ya, kalau kita berbicara sukacita tentu mudah untuk kita bersukacita. Ada banyak hal yang membuat kita bersukacita. Mungkin hari ulang tahun, mungkin karena kita mendapatkan hadiah, ya, mungkin kita mendapatkan suatu kejutan, surprise dari teman kita dalam bentuk apapun, ya. Itu tentu sangat mudah membuat kita bersukacita. Nah, namun apa atau bagaimana bersukacita yang dimaksud Alkitab atau kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca? Bersukacita, dikatakan bersukacita dalam pengharapan. Maksudnya apa? Nah, di sini yang dimaksud bersukacita dalam pengharapan adalah hidup dengan hati yang penuh sukacita. Kita bersukacita karena kita percaya akan janji-janji Tuhan. Kita bersukacita bukan karena hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita bersukacita meskipun keadaan kita tidak baik. Keadaan kita sedang mengalami masa yang sulit. Mengalami rasa tidak nyaman atau rasa tidak ada kenyamanan di dalam diri kita. Kita tetap bersukacita. Karena apa? Ada rasa percaya kepada Tuhan. Ada harapan kepada Tuhan. Dalam masa-masa sulit, ya, kita diajarkan untuk berharap kepada Tuhan. Dalam pengharapan inilah yang membuat kita bersukacita. Dalam harapan inilah yang membuat kita untuk percaya bahwa di masa yang sulit ada pertolongan Tuhan di dalam diri kita. Nah, yang kedua itu bersukacita maksudnya apa? Itu adalah tidak mudah putus asa, ya. Tidak mudah putus asa dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun, ya. Tidak ada kata putus asa di dalam diri kita. Mengapa? Karena kita percaya penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ya dan amin buat kita. Jadi tidak membuat kita meninggalkan Tuhan.
Ada banyak ya orang putus asa, kecewa sama Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan doa, karena merasa tidak ada pertolongan dari Tuhan. Karena merasa dia sendirian. Karena merasa tekanan dalam hidupnya tidak ada jalan keluar. Dalam semua keadaan, situasi yang tidak enak, saudara, kita diajarkan berharap kepada Tuhan. Kita diajarkan menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ketika harapan itu ada, saudara, itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita bisa menantikan janji Tuhan. Tidak kata mengeluh, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata meninggalkan Tuhan, tidak ada kata kecewa sama Tuhan. Tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kok orang itu kaya ya, kenapa saya tidak ya? Kok orang itu berkecukupan ya, kenapa saya tidak ya? Tidak membanding-bandingkan diri kita, tidak memandang diri kita ini orang yang ditinggalkan Tuhan, orang yang diabaikan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengabaikan kita, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan putus asa. Nah, bersukacita juga yang dimaksud di sini adalah menunggu waktu Tuhan. Percaya bahwa Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Waktu yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Biar di masa-masa sulit yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, pertolongan tidak secepat yang kita mau dan kita inginkan. Jadikan itu menjadi suatu penantian di mana itu membuat karakter kita menjadi karakter yang benar-benar tahan uji. Karakter kita yang memang benar-benar karakter yang memuliakan Tuhan. Ya. Karakter Yesus ada di dalam diri kita. Karena memang segala sesuatu itu tidak pernah terjadi secepat yang kita mau dan kita inginkan. Berkat, pertolongan, mujizat tidak secepat yang kita mau, saudara. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan di pagi hari ini, saudara, ketika Tuhan izinkan kita untuk menanti, ya, jadikan itu menjadi suatu pembentukan karakter kita. Pembentukan harapan-harapan baru di dalam diri kita. Yang artinya mengajarkan kita untuk percaya, untuk yakin. Ini yang kita latih, saudara. Melatih harapan, melatih penantian jawaban dari Tuhan. Di situ kita mengubah pandangan kita atau pola pikir kita yang yaitu tadi pengen secepatnya apa yang kita mau itu terjadi. Tidak, saudara ya. Di sini kita diajarkan bersukacita. Makanya dikatakan bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan ini yang membuat kita bersukacita. Karena kita tahu pasti Tuhan akan menolong kita. Kemudian dikatakan tadi, sabarlah dalam kesesakan. Kapan seseorang merasa sesak dalam hidupnya? Mungkin ya, kita mengalami kesesakan karena kita kehilangan orang yang kita cintai. Pastinya sesak. Orang yang sudah lama tinggal bersama kita, hidup bersama kita, jalan kemana bareng sama dia, makan, healing, kemana saja bareng sama dia, tiba-tiba dia harus meninggalkan kita. Pasti sesak rasanya. Juga mungkin kita mengalami kesesakan ketika ada suatu penyakit yang membelenggu kita. Ada suatu penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada penyakit yang membuat kita sangat tertekan. Juga mungkin kita mengalami kesulitan ekonomi. Sementara mungkin bulan ini ada banyak hal yang menanti tunggakan. Misalkan bayar mobil, bayar motor, kontrak rumah,
uang sekolah anak, ya belum yang lain-lain. Tidak ada sesuatu di tangan kita yang bisa untuk kita menyelesaikannya. Tidak ada simpanan, tidak ada tabungan. Tentu ini membuat kita sesak, saudara. Belum lagi menghadapi konflik dalam keluarga. Ya, kesalahpahaman, perselisihan, suami istri. Ini semua membuat kita sesak, saudara. Ada banyak hal yang membuat kita dalam kesesakan. Tapi percaya kepada Tuhan. Dikatakan sabar. Sabar, saudara. Sabar menantikan pertolongan Tuhan. Nah, di dalam kata sabar tadi itu disambung dengan kalimat bertekun dalam doa. Dalam masa-masa penantian. Dalam masa-masa kesesakan itu, saudara. Apa yang paling utama kita lakukan? Berdoa, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tidak tinggal diam. Ya, lari sana, lari sini, pinjam sana, pinjam sini. Bukan itu solusinya, saudara. Mencari Tuhan yang utama. Karena ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan pimpin kita. Tuhan akan tuntun kita untuk menemukan jalan. Dalam doa-doa kita pasti selalu ada mujizat. Ada pertolongan Tuhan. Ini yang kita pahami, saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kita. Tuhan tidak akan pernah jauh dari kita. Dia ada dalam setiap masalah pergumulan yang sedang kita hadapi, saudara. Dalam konteks Alkitab, saudara, kesesakan bukanlah hanya berbicara soal kesulitan fisik ya, saudara ya. Tetapi juga ini berbicara tentang penderitaan batin. Mengapa? Karena menghadapi masalah yang serasa tidak ada jalan keluarnya ya, saudara ya. Atau masalah yang semakin berat, seakan-akan tidak ada ujungnya. Pagi hari ini Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa di tengah kesesakan Tuhan selalu menyertai kita. Inilah yang harus kita pahami. Di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 di sana dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, Dia tempat perlindungan, saudara. Dia yang akan memberi kita kekuatan. Penolong yang setia. Jadi kalau kita tahu ada penolong yang setia dalam hidup kita, mengapa kita kecewa sama Tuhan? Mengapa kita putus asa? Mengapa kita meninggalkan hadirat Tuhan? Justru itu, masalah itu, kesulitan itu membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita berada dalam kesesakan, saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berharap. Ya, tetap berharap. Berharap. Sekalipun rasanya buntu semuanya. Sekalipun rasanya pintu-pintu tertutup. Sekalipun kita merasa ada di suatu ruangan yang begitu sangat gelap. Kita tidak tahu ke arah mana kita melangkah dan berjalan. Benar-benar rasanya semuanya hanya kegelapan, saudara. Berharap kepada Tuhan. Karena dengan engkau berharap, saudara, engkau akan bersuka cita. Engkau akan bertahan. Dan dalam kita bisa bertahan menghadapi kesulitan itu. Sukacita surgawi itu turun atas kita. Bersabar, saudara. Bersabar, ya. Tidak mudah menyerah. Bertekun dalam doa. Mempercayai Tuhan. Karena Tuhan kita sanggup memberikan jalan keluarnya. Seturut dengan kehendaknya, saudara ya. Bukan dengan atas kehendak kita. Kesesakan memang dapat membuat hati terasa berat, saudara.
Tetapi bagi orang percaya, kesesakan itu bukanlah akhir dari segalanya, saudara. Tuhan kita dapat memakai masa-masa sulit itu untuk membentuk iman kita, karakter kita, ketergantungan kita kepada Tuhan. Ketergantungan, saudara. Tergantung. Benar-benar, ya memang hanya Dia, saudara. Menggantungkan semua harapan, doa, impian kepada Tuhan. Dan kalau saudara belajar melakukan ini, sesulit apapun hari ini, berharaplah sama Tuhan. Percayalah sama Tuhan. Dalam waktu yang mungkin beberapa hari, Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Respon kita ini yang harus memang kita baharui untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, sebagai pengikut Kristus, sukacita kita tidak berasal dari cepat atau lambatnya pertolongan Tuhan atau jawaban-jawaban doa kita. Melainkan dari keyakinan kita bahwa Yesus berjalan bersama kita. Nah, kalau Dia berjalan bersama kita, saudara, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Tidak ada, saudara. Karena Dia berjalan bersama kita. Jadi belajarlah menaruh harapanmu kepada Tuhan. Mengikut Yesus berarti tetap melangkah. Meskipun kita belum melihat penggenapan janji Tuhan. Ya, teruslah melangkah mengiring Yesus. Meskipun tidak tampak apa-apa. Ya. Kalau kita lihat kisah Ayub, kesesakan yang luar biasa ya saudara ya. Ternak semuanya habis, anak meninggal, semuanya, istri meninggalkan. Sesak saudara. Tapi akhir dari kitab Ayub apa saudara? Wow, itu luar biasa janji Tuhan yang indah. Semuanya dikembalikan Tuhan, saudara. Tidakkah kita rindu mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Ayub? Mengikut Yesus berarti tetap bersukacita, saudara. Meskipun keadaan kita belum berubah. Hari ini belum terjadi apa-apa, besok belum terjadi apa-apa. Tapi kita tetap bersukacita. Sebab kita tahu bahwa Dia berjanji, Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah gagal untuk menggenapi firman-Nya. Jadi tetaplah mengikut Yesus, walaupun doa belum dijawab. Tetap melayani, tetap beribadah dengan sukacita. Tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik setiap penantian kita. Jadikan masa penantian yang saat ini saudara mungkin sedang alami sebagai kesempatan untuk semakin dekat, untuk semakin menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Mengikut Yesus berarti tetap bersukacita dalam penantian. Karena kita percaya bahwa Dia menggenapi setiap janji-janjinya. Biar saudara yang pagi hari ini mendengarkan renungan ini, diberkatilah saudara, diberkatilah penantianmu, diberkatilah jawaban doa-doamu, diberkatilah segala sesuatu di dalam kehidupanmu. Percaya bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik, luar biasa. Biar pagi hari ini Tuhan, umat-Mu diberkati. Mungkin mereka dalam kesesakan. Biar Engkau hadir
menolong mereka, memberkati mereka, lepaskan mereka dari kesesakan mereka, dari sakit penyakit mereka, dari pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Oh Bapa yang baik, rumah tangga yang mungkin hari ini diambang kehancuran juga Bapa, Engkau datang kepada keluarga ini yang mungkin dalam masa-masa yang sulit. Biarlah kiranya sukacitamu, damai sejahteramu turun atas mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap umat Tuhan di pagi hari ini, seperti apapun kondisinya, diberkati, sehat, bersukacita, berkemenangan. Haleluya. Amin.